Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita belajar tematik 4A subtema 2. Ayo coba kita sebutkan apa manfaat energi di bawah ini. Nah, manfaat energi cahaya, energi panas, energi gerak, energi kimia, energi listrik. Apa itu manfaatnya? Dari energi cahaya dulu. Cahaya itu kita manfaatnya apa? Dapat menerangi wilayah sekitar kita. Contohnya ada lampu jadi terang. Contohnya ada matahari jadi terang. Kalau malam-malam gelap kan? Nah, manfaatnya seperti itu. Energi panas. Panas misalnya matahari buat menjemur pakaian itu sangat bermanfaat kan. Selanjutnya untuk uap air supaya untuk memasak itu energi panas. Misalnya kompor pakai api terus nanti untuk goreng-goreng kan. Lanjut energi gerak. Energi gerak juga banyak, contohnya kita berjalan itu menggunakan gerak. Motor berjalan, bergerak. Pokoknya gerak itu juga banyak. Energi kimia. Energi kimia contohnya ada baterai. Baterai itu untuk menghidupkan suatu alat. Contoh alatnya remote atau aki. Aki untuk menghidupkan mobil atau motor itu menggunakan energi kimia. Lanjut energi listrik. Nah, ini juga banyak sekali ini. Alat-alat rumah tangga pasti menggunakan listrik biasanya. Ada AC, ada TV, ada handphone menggunakan listrik. Atau ada lagi kipas angin. Pokoknya banyak ya. Manfaatnya apa? Wah, sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari kita. Seperti itu ya. Kalian bisa cari manfaat-manfaat atau tanya kepada ayah dan bunda kalian. Nah, dalam energi ada perubahan dari energi satu ke energi lain. Di sini ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, kompor listrik, oven. Nah, di sini kita bisa lihat energi listrik. Perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya panel surya PLTS. Jadi dari cahaya atau cahaya matahari menjadi listrik. Itu biasanya di panel surya. Lanjut, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya blender. Lanjut, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh lampu, layar monitor. Lanjut, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya berlari, sepeda motor, mobil itu. Ya. Oke. Perubahan energi juga ada manfaatnya seperti ini. Manfaat perubahan energi listrik menjadi cahaya itu tergantung dengan alatnya. Yang pertama, membuat lampu pijar dapat menyala sehingga dapat menerangi. Nah, dari listrik menjadi cahaya biasanya di lampu pijar tuh. Lampu jadi menyala, jadi menerangi sesuai dengan barangnya. Lanjut, ini monitor komputer itu dapat menyala, atau televisi dapat menyala dengan adanya listrik. Kita bisa lihat gambar. Lanjut, manfaat perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Nah, dari energi listrik menjadi gerak. Misalnya blender. Blender itu manfaatnya apa? Untuk membuat sambal atau menghaluskan bumbu atau membuat jus alpukat, jus mangga seperti itu di situ. Ya, manfaatnya untuk menghancurkan sayuran, buah-buahan. Ketiga, manfaat perubahan energi listrik menjadi kimia. Dari listrik menjadi kimia. Contohnya dari listrik, energi aki tuh
Aki itu bisa diisi ulang dengan apa? Dengan listrik, dengan dicas. Jadi menjadi aki lagi. Aki kan energi kimia, tapi dicas. Nah, itu manfaatnya, bisa cas buat ngecas. Cas energi supaya menjadi energi kimia. Lanjut, energi yang tersimpan dalam baterai bisa diisi ulang. Misalnya di HP tuh, HP itu menggunakan energi kimia baterainya. Baterainya menggunakan energi kimia. Tapi kalau mau ngecas menggunakan energi listrik. Jadi dari energi listrik menjadi energi kimia. Manfaat perubahan energi listrik menjadi energi panas. Ini biasanya di setrika listrik. Setrika listrik dari listrik menjadi panas. Dicolokin terus panas setrikanya. Dapat meluruskan pakaian, melicinkan pakaian. Contoh kompor listrik. Dari listrik menjadi panas, bisa buat masak. Contoh lain, oven. Kalian pernah lihat oven untuk memasak kue atau membuat kue, memanggang kue? Nah, dari listrik menjadi oven. Oven itu panas, ya kan? Jadi buat kue. Yang selanjutnya, microwave itu untuk memanaskan makanan. Biasanya microwave itu hanya untuk memanaskan makanan, menghangatkan makanan. Dari listrik menjadi panas. Nah, kita ke pembahasan selanjutnya. Poster. Apa itu poster? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberi informasi kepada khalayak. Nah, poster itu media gambar atau ada tulisan di situ. Tujuannya apa? Untuk informasi. Nah, yang seperti kemarin poster kemerdekaan atau poster Hari Anak Nasional, itu poster, termasuk poster. Bagaimana cara kita membuat poster? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang pertama, menggunakan bahasa yang mudah. Yang kedua, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Tetap dapat menyampaikan maksud, walaupun singkat padat, tetap dapat menyampaikan maksud. Yang ketiga, kombinasi antara tulisan dan gambar. Nah, harus ada tulisan sama gambarnya. Nggak bisa kalau tulisan doang, itu bukan poster. Nggak bisa kalau gambar doang, itu bukan poster. Yang keempat, harus menarik perhatian orang lain. Poster itu menarik. Kalau nggak menarik, jadi nggak seru posternya. Yang kelima, menggunakan bahan yang kuat dan tidak mudah rusak. Misalnya karton, kayak kemarin kalian buat poster Hari Anak Nasional menggunakan karton atau menggunakan bahan yang lain yang tidak mudah rusak. Supaya apa? Supaya awet, bisa dilihat banyak orang. Selanjutnya, ukuran poster harus disesuaikan dengan tempat yang akan digunakan. Contohnya kalau taruh mading jangan besar-besar, sesuai dengan tempatnya. Taruh di tiang listrik atau taruh di mana gitu, harus disesuaikan ukurannya. Ciri poster. Nah, poster itu ciri-cirinya apa? Biar kalian tahu apa dia itu poster. Ciri-cirinya seperti ini. Yang pertama, harus desain dengan kombinasi huruf dan gambar di atas media datar. Jadi biasanya poster itu di kertas dan di kain, berupa media gambar atau tulisan. Di dalamnya ada tulisan sama gambar. Yang kedua, dipasang dengan cara ditempelkan di bidang yang lurus atau yang rata. Biasanya di mading rata, biasanya di papan keramaian, tempat-tempat keramaian itu kayak di atas itu baleho itu termasuk poster. Iklan-iklan yang ada di atas tuh kalau kita jalan itu termasuk poster. Itu di tempat yang rata, permukaannya rata. Selanjutnya dibuat dengan menggunakan
teknik perwarnaan kontras, warna yang berani. Maksudnya apa? Poster itu harus jelas warnanya, harus terang. Kalau nggak terang nggak kelihatan. Nah, ciri yang lain apa? Bahasanya singkat, padat, dan jelas dan mudah dipahami. Nah, poster itu mudah dipahami, tapi bahasanya singkat, padat, dan jelas. Nanti kita lihat contoh poster. Yang selanjutnya, cirinya diberi gambar agar pesan lebih mudah. Poster itu ada gambarnya, nggak cuma tulisan. Selanjutnya, harus dapat dibaca sambil lalu lalang. Maksudnya biar kita lewat bisa tetap dibaca. Contoh yang di atas tuh, kalau kita lewat di papan-papan itu termasuk poster. Iklan-iklan itu termasuk poster. Kalau kalian naik mobil, jalan-jalan, biasanya ngelihat di atas ada tulisan, gambar, itu termasuk dengan poster. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini kita bisa lihat, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, bersihkan lingkungan kita dari sampah yang tidak perlu untuk masa depan lebih baik. Koruptor dan sampah itu harus dibuang. Oke, kita bisa lihat bahasanya singkat, nggak usah banyak-banyak. Buanglah sampah pada tempatnya. Jelas kan, ngerti kan kita? Dan ada gambarnya. Ini termasuk contoh dari poster. Ada gambar, ada tulisan, bahasanya singkat, bahasanya menarik. Ya, itu contoh dari poster. Nah, selanjutnya teman-teman menyanyikan Aku Anak Indonesia dengan lagu seperti ini. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyanyikan lagu. Tugasnya apa? Tugasnya menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia dan kirimkan melalui WhatsApp wali kelas masing-masing. Ya, dalam bentuk apa? Video atau audio. Ya. Terima kasih teman-teman. Semangat terus ya teman-teman belajarnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.